Alhamdulillah, sudah waktunya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kembali, yaitu bab 2, mata pencarian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, kita lihat Google Classroom-nya yuk. Aduh, masih ngantuk nih, tapi kita harus tetap belajar dan semangat. Ayo kita belajar kembali untuk tetap semangat mencari ilmu demi masa depan dan cita-cita kita bersama menjadi anak yang soleh dan soleha. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya Ustadz Karim bersama Ustadz Hikam sebagai narasumber nantinya, yaitu kita akan membahas pelajaran SKI bab 2 tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum itu, Ustadz ingatkan untuk selalu sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan mengaji, serta membantu kedua orang tua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian memakai sabun saat cuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak saat berada di semua tempat. Oke, hari ini kita bersama Ustadz Hikam yang akan menjelaskan tentang keadaan masyarakat Arab, yaitu dalam bidang mata pencahariannya atau pekerjaannya sebelum kedatangan Islam. Nanti dijelaskan oleh Ustadz Hikam. Silakan Ustadz Hikam untuk menjelaskan tentang pekerjaan orang Arab sebelum Islam datang di tanah Arab. Terima kasih, monggo silakan. Alhamdulillah, baiklah anak-anak, Ustadz akan menjelaskan bab 2. Bisa kalian buka halaman 20, kalian baca. Sekarang Ustadz akan menjelaskannya. Yang pertama, masyarakat Arab pekerjaannya waktu sebelum kedatangan Islam yaitu berdagang, kemudian bertani atau beternak, dan yang terakhir yaitu perindustrian atau kerajinan tangan di zaman dahulu kala. Pusat kota mereka yaitu kota Mekah yang menjadi pusat dagang masyarakat Arab dan sekitarnya. Nah, di Mekah juga menjadi jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Kota Mekah menghubungkan antara wilayah Jazirah Arab bagian utara dan Jazirah Arab bagian selatan, di mana dua bagian wilayah ini ada yang subur dan ada yang tandus, sehingga titik tengahnya adalah di kota Mekah. Ternyata Allah memberikan penjelasan bahwasannya dahulu kala perjalanan dagang sebelum datangnya Islam dijelaskan dalam surat Al-Quraisy. Bisa kita ikuti cuplikan video ini di mana film Ipin Upin ya, bersama ustadznya mengaji surat Al-Quraisy. Dah tuh, dengar baik-baik Ustaz baca surat Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
baiklah, dari penjelasan surat Al-Quraisy di situ Allah memberikan kepada bangsa Arab yaitu kepandaian dalam berdagang, anak. Terutama suku Quraisy yang berani melakukan 2 kali perjalanan dagang dalam setahun, yaitu perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syam pada musim kemarau. Bangsa Quraisy banyak yang menjadi kaya dikarenakan perdagangannya. Mereka mahir dalam berdagang dan memiliki kelompok dagang yang kompak. Nah, kelompok dagang ini juga membantu saudara atau orang-orang di sekitarnya untuk menjadi saudagar. Nah, di situ kota Mekah menjadi pusat perdagangan dan ternyata ada sekelompok orang yang menggunakan cara yang licik. Nah, ini jangan ditiru ya, yaitu dengan cara perdagangan dengan cara riba. Atau riba itu kalau di bahasa Arabnya ya namanya ziyadah atau tambahan, di mana hukum riba ini dilarang oleh Allah. Contoh, punya uang 100.000 dipinjam oleh seseorang, besoknya dikembalikan dengan meminta untung lebih dari 100.000, contoh 120.000. Lah yang 20.000 inilah yang namanya riba, jadi dilarang oleh Allah. Janganlah kita sampai terjerumus pada hal-hal tersebut. Baik Ustadz, sekarang saya bertanya yang kedua, tolong dijelaskan tentang pertanian atau peternakan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Oke, saya jelaskan untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanian atau peternakan bangsa Arab sebelum adanya agama Islam. Ternyata di sana tanahnya cukup ekstrim ya, di mana banyak gurun dan lahan suburnya cukup sedikit. Salah satunya ada di daerah selatan Jazirah Arab, yaitu Yaman, Taif, dan bagian utaranya ada di bagian daerah Hijaz, jadi tempat peternakan dan pertanian. Pertanian apa yang dilakukan di tanah Arab? Contohnya yaitu pertanian sawah gandum. Kalau di sini sawah padi, di sana sawah gandum, anak-anak. Makannya gandum atau roti ya. Bisa lagi kebun kurma, kebun anggur. Nah, kemudian peternakannya yaitu domba. Di sana lebih banyak domba daripada sapi. Sapi jarang sekali. Serta unta, ternakan unta. Maka dari itu, seperti Rasulullah pada waktu zaman kecilnya diberi amanat oleh Allah untuk belajar menjadi penggembala kambing, anak-anak. Jadi Rasulullah waktu kecil itu menggembala kambing di sekitar tanah Mekah sana. Nah, dari peternakan dan pertanian yang ada di tanah Arab sebelum adanya Islam menjadi pusat kehidupan, di mana orang-orang Arab apabila tanahnya itu kurang subur, mereka akan segera berpindah mencari tempat yang subur untuk melakukan pertanian atau peternakan. Salah satunya ada bentuk yang namanya oase. Oase itu adalah sumber air yang berada di tengah gurun dan itu menjadi sumber kehidupan di mana manusia dan hewan serta tumbuhan bisa mendapatkan air dari oase tersebut. Baik, itu dari penjelasan pertanian dan peternakan. Oke Ustadz, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang perindustrian.
Ya, tentang perindustrian bagaimana? Mohon Ustadz jelaskan. Baik, untuk pertanyaan ketiga tentang perindustrian masyarakat Arab sebelum Islam. Bidang perindustrian ini sangat terbatas anak-anak untuk masyarakat Arab karena zaman dahulu kala ya, alat-alat masih sederhana, belum secanggih sekarang. Apa industri itu, Ustadz? Nah, industri adalah pembuatan suatu benda. Nah, macam-macam bendanya nanti. Siapa yang bekerja saat itu? Banyak, yaitu orang-orang budak dan orang-orang Yahudi. Budak itu apa, Ustadz? Nah, budak itu adalah pembantu yang tidak dibayar oleh majikannya atau juragannya atau bosnya, dan selalu harus menurut dan mengikuti perintahnya. Nah, pekerjaan apa yang dilakukan? Menjadi tukang besi, tukang kayu, penenun, pembuatan senjata, dan lain-lain. Oh begitu ya Ustadz, berarti ada 3 macam pekerjaan orang Arab sebelum adanya agama Islam, yaitu yang pertama berdagang, kemudian yang kedua bertani atau beternak, yang ketiga yaitu di bidang perindustrian. Terima kasih Ustadz untuk podcast kali ini atau wawancara kali ini. Semoga kita semua diberikan manfaat tentang ilmu pengetahuan dan diberikan kemudahan dalam belajar sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang soleh dan soleha. Terima kasih anak-anak. Saya Ustadz Karim dan bersama Ustadz Hikam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.